Kamu adalah kamu, tapi kamu menurut aku bukanlah kamu. Kapitayan memulai pembacaan puisinya di depan teman-temannya, lengkap di bawah pohon kamboja. Di kuburan yang kerap dipakai taman mainan anak-anak, termasuk kelak ketika mereka bermain manten-mantenan. Kamu adalah kamu, tapi kamu menurut harapanku bukanlah kamu. Kamu adalah kamu, tapi kamu dalam impianku bukanlah kamu. Ada aku pada kamu dalam impianku. Sudah ada aku yang terlibat pada kamu dalam harapanku. Kamu menurutku bukanlah murni kamu lagi, tapi kamu yang sudah aku susupi. Maka sejatinya aku tak pernah menyentuh Parwati. Yang aku sentuh hanyalah dirimu sendiri, yaitu Parwati, menurut angan-anganku. Maka sejatinya, aku pun tak pernah berbicara kepada Christine. Yang aku ajak bicara sesungguhnya hanyalah Christine menurut yang kuinginkan. Yang aku ajak omong-omongan sesungguhnya hanyalah Christine yang sudah disemayami oleh keinginanku. Maka aku kesal ketika ia bilang bawang, padahal aku berharap ia bilang cabe. Banyak suara suit-suitan dan cekikikan ketika Kapitayan menyebut dua perempuan dalam geng mereka. Bagaimana kalau Parwati yang kamu inginkan adalah Parwati yang bilang iya? Waktu kamu bilang, maukah engkau menjadi kekasihku? Tapi ternyata Parwati tak bilang begitu. Apakah Parwati masih dirimu juga? Samin cukup kritis kepada Kapitayan yang akrab dipanggil Tayan. Parwati masih diriku juga, Min. Tapi Tayan, kan tidak menjawab seperti yang kamu mau. Karena aku cuma GR. Cuma merasa ingin Parwati bilang iya. Padahal mungkin aku tidak sungguh-sungguh ingin Parwati begitu. Samin yang mendengar itu jadi teringat bapaknya yang tukang kayu. Kata bapaknya, ia tidak bisa kaya walau mebelnya banyak yang beli sampai ke mancanegara oleh karena sesungguhnya ia tidak ingin kaya. Omongannya saja, ia ingin kaya. Tapi perbuatannya jauh dari keinginan menjadi kaya. Rumpun bambu kuning dan bambu kendang sesungguhnya bukan flora di pekarangan belakang rumahnya. Itu rumpun bambu, entah milik negara, entah milik tetangga yang dianggap oleh ayah Samin bagai miliknya sendiri. Samin sering melihat ayahnya diajak banyak orang untuk bikin usaha mebel sendiri. Tidak menjadi tukang melulu seperti selama ini. Tapi, yaitu, Samin sering menyaksikan ayahnya menolak tawaran menggiurkan tersebut. Dan, jika aku menyembahmu, tiba-tiba Kapitayan berdiri, melanjutkan dan mengakhiri puisinya. Maka sebenarnya, aku tak ingin menyembah diriku sendiri. Ada diri subjektif, ada pula diri objektif. Ada diri sebagaimana yang tampak oleh subjek, ada pula diri sebagaimana apa adanya. Diri yang tampak oleh subjek menjadi pembeda-beda karena subjek dapat merekayasa kesan tentang objek sebagaimana keinginan, harapan, dan impian. Diri yang sebagaimana apa adanya tidak tampak kecuali pada taraf kebersatuan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah cahaya, sedangkan diri yang menyatu dengannya
menjadi cahaya yang memantulkan berbagai bentuk diri-diri subjektif. Setiap diri yang menghadapkan pandangan ke cermin akan melihat dirinya sendiri, padahal faktanya dia memandang cermin. Dalam konteks menyatu dengan Tuhan, diri-diri subjektif tidak lagi merekayasa objek sesuai dengan harapan dan impiannya, tapi cukup melihat ke cermin di mana diri terlihat sebagaimana apa adanya. Pada taraf kebersatuan dengan Tuhan, tidak lagi ada pembedaan antara subjek dan objek. Tak perlu lagi membedakan subjek yang menyembah dan objek yang disembah. Dalam tataran praktis, diri yang menyadari bahwa segala perbuatan dan tindakannya oleh dan untuk diri sendiri akan lebih sukarela dan sungguh-sungguh dibandingkan dengan diri yang menyadari bahwa dia melakukan sesuatu untuk pihak di luar dirinya. Jangan-jangan ke arah kebersatuan inilah agama-agama diadakan. Karena itu, agama kemudian disebut agama tauhid, monoteisme. Kalaupun tidak harus tauhid, tapi selalu ada kecenderungan mengarahkan kepada kebersatuan. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab, yang berarti menyatukan, mengintegrasikan, dan memandukan. Seluruh ajaran agama dimaksudkan dan dimaknai sebagai proses pengintegrasian dan memadukan segenap potensi-potensi diri, sehingga terjadi kebersatuan di mana diri dapat melihat diri sendiri sebagaimana apa adanya. Lebih dari itu, pengabdian apapun yang dilakukan dengan konteks agama mempersyaratkan adanya kesungguhan dan ketulusan. Sudah barang tentu ketulusan dan kesungguhan hanya dapat diwujudkan dengan sikap sukarela. Kesukarelaan adalah asas inisiasi keberagaman menuju taraf kebertuhanan yang berkecintaan. Ketulusan yang murni pada Tuhan menghendaki termanifestasinya Tuhan pada hamba agar dalam pemujaan tidak beranjak dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyadari bahwa semaksimal apapun pengabdian, hamba tetaplah tidak sepadan. Tuhan juga di sisi lain mengerti sikap hamba yang tidak sembahyang karena takut beranjak dengan Tuhan. Sebab saat sembahyang, ia merasa sedang berhadapan-hadapan dengan Tuhan, padahal ia ingin menyatu.